Shalom, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Semoga kita tetap penuh semangat dan pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan untuk kita pada pagi ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 1 April 2022, tertulis dalam kitab Mazmur 146 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Psalmen 146 ayat 8. Jehovah patonggor mata ni akka nama pitung, Jehovah pahehe akka natuki, Jehovah maka holongi akka partikor. Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah dikatakan, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Orang-orang benar berarti orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Orang yang tidak mau mengandalkan kekuatan diri, orang yang tidak mau mengandalkan kekuatan dunia. Tetapi sering sekali kita lihat saudara, banyak sekali orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, seorang Kristen, percaya kepada Allah, tetapi di dalam kehidupan nyata dia lupa kepada Allah dan bahkan dia percaya kepada dunia. Percaya kepada orang-orang hebat, percaya kepada sahabat, percaya kepada pangkat, percaya kepada harta dan martabat. Saudara-saudara, memang kita semua memerlukan itu. Kita semua menginginkan kehormatan, penghargaan dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa kita miliki atas perkenanan Allah. Allah yang adalah sumber segala berkat, sumber segala rahmat yang menjadi bagian kita ketika Allah mengizinkan itu kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, pemazmur mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menurut kita. Lihatlah, banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita selesaikan, tetapi di dalam Tuhan itu bisa diselesaikan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang menjadi persoalan adalah sebesar apa iman, keyakinan dan percaya kita kepada Dia yang adalah sumber segala jalan keluar, sumber dari segala solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk membuka mata, membuka hati, melihat betapa banyak berkat yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Percayalah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah dan percaya hanya kepada Dia, kita tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi ketika kita percaya kepada manusia, kita percaya kepada dunia, maka kita akan kecewa. Walaupun dimulanya kita seperti bahagia, walaupun dimulanya kita seperti mendapatkan jawaban dan solusi atas setiap persoalan, tetapi ketahuilah bahwasanya semua itu adalah sementara. Dan yang sementara itu adalah sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Ketika kita percaya dan mengandalkan dunia, kita melupakan Allah, maka jiwa kita akan hilang dan merana. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur dalam hidupnya, pemazmur melewati banyak sekali pergumulan, pemazmur melewati banyak sekali kesulitan. Tetapi begitu banyak kesulitan, begitu banyak pergumulan, saat itu Allah meluputkan
Kurang lebih di tahun 2006 atau 2007, saudaraku, kami tinggal di daerah Depok, lalu kami mau pulang ke Lampung kala itu. Sebelum ke Lampung, kami melakukan perjalanan dari Depok ke Sukabumi karena waktu itu ada konven pendeta di Sukabumi. Dan sebelum berangkat kami isi solar, kendaraan yang kami kendarai waktu itu adalah bahan bakarnya solar. Kami isi solar penuh. Lalu kami melakukan perjalanan pergi dan pulang dari Sukabumi ke Depok. Esoknya kami harus pulang ke Lampung, dan perjalanan kami melakukan perjalanan dengan sukacita bersama dengan anak-anak kami. Saudaraku, setiba dari penyeberangan Merak ke Bakauheni, hari itu sudah malam karena kami melakukan perjalanan malam. Sampainya kami di Merak, di Bakauheni, suami saya tanya, yang sebelumnya dia nggak pernah tanya-tanya saya karena dia tahu saya nggak mengerti sama sekali soal kendaraan, apa yang diperlukan kendaraan. Tapi pada waktu itu dia bertanya kepada saya, kita isi solar nggak? Terus saya bilang dengan berani dan sok taunya saya bilang nggak usah, kan kemarin kita baru isi. Entah kenapa dia pun nurut dengan apa yang saya katakan. Pada waktu itu kami melakukan perjalanan dan kami tiba di Bakauheni itu kurang lebih sekitar jam 12 malam. Kami melakukan perjalanan sampai ke rumah mertua saya, perjalanan 4 jam kurang lebih. Nah, di perjalanan dari Bakauheni menuju kota metro pada waktu itu, kiri kanan itu kan hutan ya, hutan dalam arti belantara lah, walaupun bukan hutan liar. Tapi jalan sangat sepi dan jalan pun tidak bagus, banyak yang rusak. 4 jam perjalanan darat itu kami tiba di metro di Lampung pada waktu itu sekitar jam 4 pagi atau 4:30 pagi. Lalu ya biasa dalam perjalanan letih kami tidur, saya, suami dan anak-anak kami ketiduran. Setelah kami kurang tahu itu mobil dibawa jam berapa, sekitar jam 7 suami saya ditelepon sama lainnya karena mobil ini dibawa mau dicuci supaya kalau pagi mau dipakai lagi sudah bersih. Ditelepon karena keadaan mobil yang mati, tidak bisa jalan. Di tengah jalan menuju ke cucian mobil ini mati. Lalu ditanya kenapa, apakah tadi malam ada gangguan, apa rusak atau segala macam. Suami bilang enggak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Ternyata diperiksa tangki solar itu sudah kosong, sudah tidak ada minyak sama sekali. Saudara dikasih Tuhan, saat itu saya tersungkur sujud syukur kepada Tuhan. Saya merasakan bagaimana Tuhan menolong. Perkiraan saya tidak seperti yang Tuhan kirakan. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang tidak pas, tidak baik menurut apa yang seharusnya. Tetapi lihatlah bagaimana Allah meluputkan. Hanya setelah berapa menit saja kendaraan itu dibawa dari rumah, dia sudah habis solarnya. Seandainya ada gangguan di perjalanan, seandainya ada keterlambatan kapal, seandainya semua yang Tuhan luputkan itu terjadi, mungkin kami tidak sampai di rumah mertua dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pengalaman rohani itu kecil dan sederhana bagi kita, tetapi bagi saya itu adalah suatu hal yang besar. Dan saya sangat merasakan bagaimana Allah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan saudara pun pasti punya banyak pengalaman rohani yang luar biasa. Dan marilah kita di dalam berbagai-bagai pengalaman rohani itu semakin mengenal dan semakin mencintai Tuhan. Karena Tuhan terus menjaga kita, Tuhan terus memelihara kita, asallah kita hidup di dalam kebenaran. Lihatlah apa yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah dan yang menjauhi larangan. Hiduplah di dalam perintah dan kasih Tuhan, dan jalani hidupmu di dalam syukur kepadanya, dan percayalah kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Banyak kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan beri kepada kami. Ajari kami untuk terus bersyukur dalam hidup kami dan mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Bapa, kasihani kami senantiasa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Semangat bekerja dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Kasih Kristus senantiasa menyertai. Horas.